Saya mengucapkan selamat bagi rekan-rekan semuanya yang sudah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT-nya yang periode bulan Juli dan Agustus. Mudah-mudahan di periode selanjutnya, yaitu periode bulan September dan Oktober, akan cair lagi. Akan tetapi jangan senang dulu karena belum tentu yang hari ini cair, yang saat ini cair, periode ini cair bulan Juli Agustus, itu belum tentu di bulan September Oktober itu cair lagi. Karena apa? Karena ada tahapannya yang sangat cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semuanya rencanakan hari ini selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran serta sukses. Ketemu lagi dengan saya Firdi di channel Kang Firdi Official yang selalu memberikan informasi dan aksi tentunya. Baik rekan-rekan semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi terkait dengan proses tahapan pencairan program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non tunai tahap bulan September dan Oktober tahun 2024. Ya. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan pengajuan baru. Ya, pengajuan baru itu bagaimana maksudnya? Pengajuan yang belum mendapatkan bantuan sosial PKH maupun BPNT itu bisa pengajuan kapan waktunya? Tanggal 15 Agustus tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus tahun 2024 itu biasanya dimulai di pertengahan bulan. Kemana kita mengajukannya? Bisa melalui online, melalui aplikasi Cek Bansos, dan ada juga langsung offline, langsung datang ke desa setempat atau mungkin ke kelurahan setempat melalui operator 6NG ya. Di situ operator 6NG itu bisa mengajukan siapa saja yang bisa mengajukan, yang penting memenuhi syaratnya gitu ya. Nah, itu proses pengajuan. Terus yang kedua itu adalah proses ketidaklayakan. Nah, proses ketidaklayakan inilah yang bisa menyebabkan kita itu tidak cair lagi di bulan-bulan selanjutnya, di periode-periode selanjutnya. Nah, proses ketidaklayakan inilah, tapi dari operator 6NG juga atau mungkin dari pendamping sosial juga tidak mudah untuk mengeluarkan atau tidak layakan ya. Akan tetapi apabila ada di kriteria tersebut itu yang proses ketidaklayakannya, di kriteria ketidaklayakannya, maka itu harus ditidaklayakkan. Apa saja kriteria ketidaklayakan bantuan PKH dan BPNT? Yang pertama itu adalah non-DTKS. Artinya dia sudah keluar dari DTKS ya. Otomatis ini tidak layak dan tidak akan cair. Karena semua bantuan sosial dari PIP, dari Kementerian Pendidikan, dari PKH, BPNT, dan lain-lain gitu ya, dari Kementerian Sosial itu sangat banyak. Itu bantuan dari RST semuanya, pokoknya sangat banyak sekali bantuan dari Kementerian Sosial. Itu ketika non-DTKS maka tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Terus yang kedua itu adalah dari keluarga ada yang ESN. ESN itu aparatur sipil negara atau mungkin PNS ya. Itu baik itu KPM PKH-nya, apalagi KPM PKH-nya itu sudah tidak layak sekali ya. Terus dan keluarganya juga itu sudah tidak layak. Terus yang ketiga itu yang memiliki usaha dan terdaftar di AHU ya, terdaftar di Kemenkumham gitu ya. Itu sudah pasti akan tidak layak ya, tidak layak mendapatkan bantuan. Walaupun pada faktanya dilihat di lapangan itu sangat layak, akan tetapi dia terdaftar di AHU, maka itu harus dievaluasi gitu. Jadi otomatis itu akan ditidaklayakkan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat itu memiliki gaji UMR. Nah, di bulan Juli Agustus anaknya tidak bekerja. Nah, ternyata di bulan September anaknya bekerja di salah satu perusahaan yang bonafit yang gajinya itu di atas UMR ya. UMR itu upah minimum regional. Nah, setiap daerah itu memiliki UMR yang berbeda-beda. Di Jakarta berbeda dengan di Depok. Di Depok berbeda dengan di Cianjur. Di Cianjur berbeda dengan yang di Tegal. Yang di Tegal berbeda yang di Kalimantan gitu ya. Nah, itu semuanya berbeda. Nah, itu sesuai dengan ketentuan UMR masing-masing daerah. Nah, apabila di atas UMR masing-masing daerah tersebut, maka itu akan diproses untuk ditidaklayakkan. Nah, terus siapa lagi yang masuk dalam kriteria tidak layak? Yaitu adalah yang mendapatkan
gaji bulanan dari APBD, dari APBD maupun dari APBN. Walaupun itu masih di bawah UMR itu, akan tetapi karena mendapatkan bantuan atau mungkin mendapatkan gaji atau mungkin mendapatkan tali asih dari APBD maupun APBN yang secara kontinu per bulan dia dapatkan, nah maka itu juga tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial gitu ya. Nah, itu kapan waktunya? Waktunya itu dari tanggal 15 Agustus ini sampai dengan tanggal 30 atau mungkin tanggal 31 Agustus tahun 2024 ini. Jadi waktunya 15 hari ya, 15 hari dari tanggal 15 sampai ke akhir bulan. Jadi itu dari pendamping sosial itu bisa melaporkan ke SLRT, bisa melaporkan ke Dinas Sosial, ke operator 6NG di daerah masing-masing, atau mungkin dari masyarakat atau mungkin dari RT RW itu bisa mengajukan. Ini sepertinya sudah tidak layak lagi karena sudah ada yang bekerja. Sepertinya sudah tidak layak lagi karena dia memiliki perusahaan gitu ya yang terdaftar di Kemenkumham seperti itu ya, punya CV dan didaftarkan di Kemenkumham. Nah, ketika sudah tidak layakan, maka sudah dipastikan nantinya rekan-rekan semuanya, para KPM semuanya itu akan tidak cair di periode bulan September dan bulan Oktober gitu ya. Nah, selanjutnya proses selanjutnya itu adalah proses tahapan pencairan PKH maupun BPNT di periode bulan September dan bulan Oktober gitu. Prosesnya apa? Biasanya keluar BNBA dulu. Itu namanya dulu yang keluar. Setelah namanya yang keluar, baru proses cek rekening. Rekeningnya dicek lagi ya, gitu. Takutnya ada yang salah gitu ya. Terus setelah proses cek rekening berarti berhasil cek rekening gitu. Jadi rekeningnya benar. Setelah berhasil cek rekening itu ada namanya SP2D. SP2D itu surat perintah pencairan dana. Jadi sudah diperintahkan nih kan ya. Nah, sudah diperintahkan untuk pencairan dana. Setelah surat perintah pencairan dana itu ada SPM, surat perintah membayar. Setelah surat perintah membayar barulah SI. Nah, setelah SI barulah cair. Jadi prosesnya sangat cukup panjang. Itu awal September ini, tanggal 1 September sampai dengan akhir September, targetnya itu harus sudah selesai semuanya SI. Nah, barulah proses pencairannya itu di awal Oktober ya. Mudah-mudahan awal Oktober sampai dengan pertengahan Oktober itu sudah mulai pencairan PKH bulan September Oktober, atau mungkin periode September Oktober, pencairan PKH dan BPNT. Jadi seperti itu proses pencairannya itu cukup panjang. Nah, makanya rekan-rekan semuanya, bagi yang sudah mendapatkan bantuan tersebut itu harus selalu digunakan sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Kementerian Sosial. Karena memang prosesnya juga tidak semudah, kalau ngurusin satu orang cepat gitu ya. Tapi karena ini ngurusin jutaan orang gitu, PKH itu ada 10 juta, BPNT ada 18,8 juta. Nah, maka membutuhkan proses yang begitu rumit dan begitu panjang, dan akhirnya bisa diterima oleh rekan-rekan semuanya bantuan tersebut. Nah, makanya kalau seandainya toh itu bantuan tersebut itu sangat bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, buat para KPM semuanya, maka bantuan tersebut itu harus digunakan sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan. Kenapa? Karena memang apabila tidak sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan, maka target pemerintahnya juga tidak akan tercapai. Kalau target pemerintahnya tidak akan tercapai, maka tidak menutup kemungkinan program ini juga akan dihapuskan gitu. Karena tidak sesuai dengan target pemerintah. Apabila target pemerintahnya sudah tercapai gitu, nah maka bisa dipastikan program ini juga akan berjalan gitu, dan akan terus-terusan panjang umur gitu ya. Nah, maka di antara rekan-rekan semuanya, para KPM semuanya, kita harus menjaga amanah dari pemerintah untuk menjadi penolong program tersebut. Itu tuh. Program PKH harus ditolong, program BPNT harus tolong. Bagaimana caranya kita menolong? Caranya itu dengan menggunakan anggaran tersebut itu sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Kalau sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan, contoh bantuan sembako. Bantuan sembako mendapatkan Rp400.000 per 2 bulan. Untuk membeli apa? Pertama untuk membeli karbohidrat atau mungkin beras ya, singkong, terus kentang dan lain-lain yang ada karbohidratnya lah gitu. Untuk kebutuhan
gizi seimbang keluarga. Terus yang kedua itu ada protein hewani, ada protein nabati ya. Protein hewani itu ada telur, ada ayam, ada daging ya gitu, ada ikan gitu kan. Nah, terus ada juga protein nabati, kacang-kacangan, tempe, tahu gitu ya. Nah, itu semuanya itu protein nabati. Terus ada vitamin dan mineral, ada buah-buahan gitu ya. Nah, instruksinya seperti itu. Nah, ketika instruksi itu dijalankan, maka itu akan memenuhi gizi seimbang keluarga. Akhirnya tidak sakit-sakitan gitu anaknya. Walaupun sakit itu katanya dari Tuhan, dari Allah gitu ya gitu. Nah, tapi itu harus ada, kita harus jaga kesehatan dan harus menjaga makanan juga. Harus ada gizi seimbang gitu. Kalau asupan gizi seimbang keluarga itu betul-betul terpenuhi, maka Indonesia itu masyarakatnya itu akan sehat. Kalau seandainya sehat, maka akan cerdas gitu tuh. Kalau orang sakit gitu, belajar juga akan susah, bekerja juga akan sulit gitu ya. Nah, maka harus sehat dulu. Itu mudah-mudahan kita semuanya pada sehat semuanya, dan rekan-rekan semuanya, para KPM semuanya yang sudah mendapatkan bantuan sosial, yuk kita jaga bantuan sosial ini, mudah-mudahan selalu dapat, dan kita bisa juga keluar dari PKH dan BPNT karena kita sudah sukses di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa komen dan like dan subscribe, karena komen dan like dan subscribe itu gratis ya rekan-rekan semuanya. Dan apabila video ini, informasi ini betul-betul bermanfaat, share ke media sosial rekan-rekan semuanya, dan mudah-mudahan rekan-rekan semuanya mendapatkan amal jariah. Terima kasih. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.